Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kurang kencang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar pada pagi hari ini agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ibu mau tanya, siapa yang datang lebih awal tadi nak? Mirza. Ya Mirza, tolong dipimpin doanya ya nak ya. Ayo nak. Doa mulai. Terima kasih kepada Mirza sudah memimpin doanya ya. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian periksa seragam kalian, apakah sudah rapi atau belum. Kemudian siapkan alat tulisnya dan juga buku-buku tulisnya. Buku kami sudah disiapkan? Sudah. Nah, sekarang ibu mau tanya. Coba kalian periksa kiri kanan kawan kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah. Sekarang kegiatan selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Mars Pancasila. Silakan anak-anak ibu untuk berdiri nak. Harus posisi siap ya, jangan ada yang nunduk. Kita nyanyikan lagu ini dengan hikmat.
Tentang apa? Tentang mengenang pahlawan. Kemudian apa lagi? Maknanya. Mirza, tentang? Iya, pintar. Tentang nasionalisme. Kita disuruh untuk menyanyikan lagu nasional, kebangsaan nasional itu agar kita memiliki jiwa nasionalisme. Nah, anak-anak ibu, sebagai seorang siswa yang belajar di sekolah, supaya kita memiliki jiwa nasionalisme, maka kita harus apa? Semangat belajar, ya. Harus semangat belajar. Itu makna lagu nasional. Pintar. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang ada di PowerPoint yang ibu tampilkan. Itu gambar apa? Sekolah. Kemudian apa lagi selain gambar sekolah? Pergi ke sekolah. Menggunakan apa? Apa nak? Bersepeda. Pintar. Ada 2 kegiatan. Seorang siswa yang pergi ke sekolah dengan jalan kaki dan juga bersepeda. Sekarang ibu tanya, anak-anak ibu, pernahkah kalian kalau ke sekolah menggunakan sepeda? Pernah? Pernah. Nah, ibu mau tanya, bagaimana apa yang dirasakan oleh anak ibu setelah Ananda bersepeda? Apa yang dirasa? Apakah lelah? Lelah. Kemudian di dalam organ tubuhnya ada yang bekerja lebih cepat tidak? Apa? Pintar. Jantung biasanya kalau selesai bersepeda akan berdegup lebih kencang, cepat, sehingga aliran darah kita betul mengalir di seluruh tubuh. Jadi setelah kita mengamati gambar ini, maka pembelajaran kita hari ini kira-kira belajar tentang apa? Organ tubuh, lebih tepatnya tentang sistem darah pada manusia. Jadi kita akan belajar lebih tepatnya buku tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darah usaha pada pembelajaran 1, yang mana muatan pelajarannya itu ada IPA dan juga bahasa Indonesia. Nah, dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, maka kita akan mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ibu capai. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu ada beberapa, nak. Ya, yang pertama adalah dengan mengamati video tentang pantun yang disajikan di dalam proyektor, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pantun dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, dengan mengamati video tentang pantun, nanti peserta didik dapat menelaah bagian-bagian dan ciri pantun dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempraktekkan pantun secara lisan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu dengan mengamati video yang disajikan di proyektor, peserta didik dapat mengidentifikasi organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Lalu kemudian dengan mengamati video organ peredaran darah manusia di proyektor, peserta didik dapat menentukan fungsi dari organ peredaran darah manusia dengan tepat. Dan selanjutnya dengan mengamati video sistem peredaran darah manusia serta mencari informasi melalui video tadi, nanti peserta didik dapat menelaah keterkaitan fungsi organ peredaran darah dalam proses peredaran darah manusia. Dan yang terakhir, nanti dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok, nanti peserta didik dapat membuat produk sistem peredaran darah pada manusia.
di kegiatan pembelajaran kita nanti akan ada mengamati sebuah video. Kemudian nanti akan ada kegiatan diskusi kelompok. Baiklah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu akan memotivasi kalian sedikit. Kita akan tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Tahu. Ya. Baik, kita mulai ya. Ibu hitung dari 1, 2, 3. Sudah semangat? Sudah. Oke. Nah, Ibu ada gambar lagi nih. Coba anak-anak Ibu amati gambar yang ada di proyektor. Gambar tentang apa itu? Tentang pantun. Tulisannya mengenai lomba pantun dasar sahabat Ibu. Nah, anak-anak Ibu, siapa yang sudah pernah mendengar pantun? Jihan sudah pernah? Di mana, Nak? Di sekolah. Kemudian ada lagi yang selain di sekolah? Tidak ada ya? Oke. Jadi kurang lebih anak-anak Ibu sudah pernah ya mendengar sebuah pantun. Sekarang Ibu ada video. Silakan anak-anak Ibu simak video yang Ibu tampilkan berikut ini ya. Karena nanti akan ada pertanyaan. Bebekku main baris dengan rapi, main baris rapi juga rapat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Kesemutan nih. Aduh, gimana sih? Lama banget. Kesemutan? Kasih gula dong, biar dari semutnya. Gimana? Udah jadi belum pantunnya? Bacanya harus benar ya. Intonasi sama gaya jangan lupa. Dapat tuh, belum jadi. Kesemutan. Kesemutan dah? Iya nih, mungkin peredaran darah kamu nggak lancar. Gimana? Masih kesemutan nggak? Nggak dong, kan semutnya udah dikasih gula. Coba sini ya pantunnya. Jangan sampai salah buat pantunnya. Gini-gini kan aku anak sayang Reno. Kalau kelompok kita salah, malu lah. Bebekku berbaris dengan rapi, berbaris rapi juga rapat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Halo adik-adik, kalian sudah melihat Adul membaca pantun tadi. Apa kalian pernah membuat pantun? Pantun itu ada cirinya loh. Yuk kita cari tahu. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Pantun merupakan satu dari sekian jenis puisi lama. Bebekku berbaris dengan rapi, berbaris rapi juga rapat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Ciri-ciri pantun yaitu: 1. Tiap bait pantun terdiri atas 4 baris atau lain. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Baris pertama dan kedua merupakan sampilan. 4. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. 5. Bersajak A, B, A, B. Nah, pantun Jaki udah oke nih, cakep. Jaki, aduh, coba dengar nih pantun. Angin berembus sangatlah kuat, hingga lampu obor pun dekat. Sungguh senangnya dan tentu sehat, peredaran darah jadi lancar. Bagaimana dari isi video tadi? Apa yang sudah kalian lihat dari video tadi? Misalkan tentang apa? Pantun. Lebih tepatnya apa lagi? Informasi yang kalian temui dari video tadi? Tentang apa, Nak? Jantung. Kemudian apa lagi? Tentang
setiap baris. Baris pertama, huruf terakhirnya bunyinya apa? E. Baris kedua, E. Baris ketiga, E. Baris keempat. Nah, baris pertama T sama dengan baris berapa? 3. Baris kedua, E. Makanya ini dinamakan bersajak ABAB. T, A, sajaknya A. Kemudian R, sajaknya B. Kemudian yang baris ketiga, keempat, B. Itu yang dinamakan bersajak ABAB. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua tadi apa tadi, Nak? Tiap bait, tiap satu bait mempunyai empat baris. Berarti barisnya ini sudah termasuk satu bait atau belum? Sudah satu bait. Kenapa? Karena sudah memiliki 4 baris. Lalu yang ketiga ciri-cirinya apa lagi? Apa tadi? Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 Pintar. Tiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Nah, ciri yang ketiga, keempat. Campiran Apa bisa? Campiran merupakan kata-kata yang 2 baris pertama, 2 baris kedua. Iya. Nah, di dalam pantun memiliki bagian-bagian yang namanya sampiran dan juga isi. Yang namanya sampiran di baris mana sampai mana? 1 sampai 2. Pinter. Baris 1 sampai 2. Bacakan, Nak, yang samping Mirza. Baris 1 dan yang kedua yang mana? Angin berhembus sangat tak kuat, bertemu obor pun bertendang. Iya. Yang dibacakan oleh teman kalian tadi adalah bagian apa? Sampiran. Kemudian bagian yang kedua yang namanya bagian isi. Bagian isi berarti di baris mana? 3 dan 4. 3 dan 4. Bacakan. Ini Panda. Baris 3 dan 4. Sungguh senangnya dan tumbuh sehat. Iya, terus. Perjalanan daerah dan menjadi tentang. Peredaran darah jadi lancar. Yang dibacakan oleh Panda adalah bagian pinter, bagian isi. Jadi isi dari pantun ini membahas tentang apa, Nak? Tentang peredaran darah. Yang mana organnya? Jantung. Apakah peredaran darah kita ini cuman ada jantung? Tidak, masih ada lagi ya. Nah, sebelum kita bahas lagi tentang organ peredaran darah, kita bacakan sama-sama dulu ya pantun ini ya. Ya, kita mulai dari baris pertama. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Kalau ingin membaca sebuah pantun harus memiliki intonasi yang tepat dan pengucapannya harus jelas. Iya. Nah, tadi isi dari pantun ini membahas tentang peredaran darah pada manusia. Yang organnya jantung. Apakah cuma ada jantung saja? Nah, sekarang kita akan menemukan informasi selanjutnya dengan menyimak sebuah video ya. Tolong anak-anak ibu simak video berikut ini dengan cermat. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan,
paru-paru ke bilik kiri. Fungsi bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi serambi kanan yaitu mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena memiliki banyak katup. Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga, sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga. Dari video yang kalian amati tadi, yang kalian simak tadi, kalian sudah menemukan apa saja? Pembuluh darah. Apa nak? Jantung. Pembuluh darah. Organ peredaran darah, betul. Ada berapa macam organ peredaran darah pada manusia? Iya, sebutkan nak yang paling ujung. Yang pertama apa? Apa nak? Jantung. Paru. Iya. Jantung. Yang kedua jantung. Yang ketiga apa?
manusia tadi, maka kita dapat melihat cara proses sistem peredaran darah pada manusia itu apa saja tadi. Yang pertama, sistem peredaran darah besar, pinter. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil. Bagaimana proses peredaran darah kedua peredaran darah tadi? Apakah sama? Perbedaannya, kalau peredaran darah besar tadi yaitu dari jantung ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke jantung, itu peredaran darah besar. Kalau dari peredaran darah kecil, dari jantung ke paru-paru, kemudian balik lagi ke jantung. Itu perbedaan secara singkatnya, namun ada prosesnya, ya kan? Kalau peredaran darah besar, mulai dari mana, Lisa? Kiri atau bilik kanan? Peredaran darah besar ya? Bilik mana? Kiri. Pintar. Dari bilik kiri menuju ke mana? Aorta. Kemudian arteri. Lanjut lagi apa? Kemudian ke apa, Banda? Ke vena. Kemudian lanjut ke yaitu bagian serambi kanan. Itu sistem peredaran darah besar. Kalau sistem peredaran darah kecil, yang mulai dari Dimas, apa Dimas? Jantung bagian bilik kanan. Kemudian arteri pulmonaris. Lanjut lagi paru-paru dan dilanjutkan ke mana? Apa ini dia? Vena pulmonaris. Kemudian dilanjutkan ke mana? Jantung bagian serambi kiri. Ya, pintar. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah proyek tentang sistem peredaran darah pada manusia. Dan sebelumnya Ibu akan membagikan kalian sebuah kelompok terlebih dahulu sebelum kalian membuat proyek tadi ya. Nah, Ibu jangan keluar dulu. Nah, kelompoknya Ibu akan membagikan kelompok secara acak. Namun kan kemarin Ibu sudah membagikan kalian kelompok melalui WA ya. Sudah dibaca ya WA-nya? Sudah. Ada berapa kelompok Ibu bagi, Nak? 7 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu sudah Ibu tentukan ketuanya. Sudah ditentukan ketuanya? Sudah. Nah, sekarang kalian duduk di kelompok kalian masing-masing sesuai yang Ibu bagikan kemarin. Apakah sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Baiklah, jika sudah, Ibu akan membagikan kalian sebuah LKPD.
Iya. Nanti kemudian setelah kalian siapkan alat dan bahannya, sudah disiapkan alat dan bahannya, Nak? Yang sudah menyiapkan silakan diletakkan di atas meja. Apakah sudah disiapkan alat dan bahannya? Ya. Nanti dulu anak ibu. Tunggu langkah-langkah yang kemarin disampaikan. Sudah disiapkan? Nanti langkah-langkah mengerjakannya itu sudah Ibu jelaskan di LKPD. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkahnya yang sudah Ibu jelaskan di LKPD. Nanti kalian kerjakan. Proyek ini harus diselesaikan pada hari ini. Dan waktu pengerjaannya kita bagi, ya. Untuk membuat produknya, kalian Ibu beri waktu selama 30 menit. Dan selanjutnya kalian buat laporan cara sistem peredaran darah pada manusia tadi di lembar LKPD. Kerjakan selama 10 menit. Berarti kalian kerjakan dulu proyeknya, lalu yang kedua kalian kerjakan laporannya. Paham? Setuju? Baik. Ibu, persilakan kalian, silakan kerjakan proyek yang sudah Ibu berikan kepada kalian secara berkelompok. Lakukan dengan bersama-sama. Jangan dilakukan sendiri-sendiri, ya. Silakan dikerjakan. Selama kalian mengerjakan, Ibu akan mengamati dan menilai kalian. Silakan. Ini jangan ditempel. Iya. Ada kan? Masuk mesin. Kurang panjang, Nak. Kurang panjang. Ini masih banyak biasanya. Ini masih panjang. Tarik lagi. Tarik lagi. Tidak dari sini, Nak. Tarik lagi. Oke, sampai pelan-pelan ya, itu karena soalnya soalnya sudah sampai mana? Ya, saya sudah selesai. Yang kelompoknya sudah selesai, buat laporan ya. Lanjut masalah kelas pendidikan baru ke Stop deh ini ya. Stop lah. Kelompok 2 sudah. Nah, jangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan ini Nunu. Ya, silakan presentasikan Nak, prosesnya. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari dinding kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis dalam paru-paru dari pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sedangkan sistem peredaran darah yang besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen O2 mengalir dari kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar aorta. Selain terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Oke, sekarang coba kelompok 1 menguji hasil proyeknya di depan kelompok masing-masing, kelompok temannya yang lain. Yuk, silakan dicoba Nak. Apakah berjalan dengan baik? Iya, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, teman kalian kelompoknya sudah mempresentasikan hasil karyanya, hasil proyeknya. Untuk kelompok lain, boleh memberikan komentar ataupun memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Boleh tunjuk tangan, memberikan komentar, merupakan kelompoknya atau proyeknya bagus atau tidak. Boleh Nak? Ayo. Kelompok 5. Iya, coba mau memberikan komentar atau pertanyaan? Komentar. Oke, komentar. Boleh Nak. Untuk kelompok 1 bagaimana komentarnya? Karyanya bagus. Karyanya bagus. Apa lagi? Ada lagi? Kerja kelompoknya sangat Pintar, kerja kelompoknya sangat baik katanya. Diterima untuk kelompok 1? Diterima katanya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok yang diberikan komentar. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil karyanya. Dipersilakan dulu. Nah, selanjutnya kelompok berikutnya yang maju, Ibu mau kelompok paling ujung yang tadi memberikan komentar. Silakan ke depan Nak.
Peredaran darah, kecil jantung, mini kanan, arteri, paru-paru, vena, pulmonalis, jantung, serabi kiri. Ya, silakan ditunjukkan hasil karyanya apakah berjalan dengan baik. Jangan tertawa, nak. Oke. Ulang lagi. Untuk kelompok yang lain silakan memberikan komentar atau tanggapan ataupun pertanyaan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan hasil karyanya. Ada yang mau memberikan komentar? Iya, kelompok 1. Boleh, nak? Silakan. Bagaimana tanggapannya? Ataukah sudah cukup baik? Terus ada lagi? Bisa diperbaiki lagi. Iya, pintar. Bisa diperbaiki lagi katanya. Apanya yang diperbaiki? Proyeknya. Untuk kelompok 5, apakah mau memberikan tanggapan terhadap kelompok Aulia? Atau mau diterima? Tanggapannya? Diterima. Baiklah. Ada lagi kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Silakan dulu, Nak. Silakan dulu ya. Baiklah, selanjutnya Ibu minta kelompok 7 silakan maju ke depan. Dipotong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan alat peredaran darah besar, jantung kiri, arteri besar, aorta, arteri seluruh tubuh, vena, jantung, peredaran darah kecil, jantung kiri kanan, arteri serabi kiri. Oke, silakan dipresentasikan hasil proyeknya, Nak. Ya. Sudah? Ya? Nah, kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Kira-kira menurut kalian adakah kelompok yang lain untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan kepada kelompok yang sedang maju? Ya. Berikan komentar atau pertanyaan. Sangatlah bagus. Kemudian apa lagi, Nak? Ada lagi? Ya, Robiansa. Ditingkatkan lagi. Apanya yang ditingkatkan lagi? Apanya? Oh, proyeknya ya? Karena kurang lancar ya? Iya, berarti harus diperbaiki lagi ya. Ada lagi kelompok lain? Tidak ada. Baik, beri tepuk tangan buat kelompok 7. Silakan duduk, mana? Silakan duduk. Ayo. Nah, karena anak-anak itu sudah
sistem peredaran darah pada manusia? Sudah. Paham ya? Baiklah, untuk menguji hasil pemahaman kalian, Ibu akan memberikan kalian sebuah soal evaluasi yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Berarti dikerjakan secara sendiri-sendiri. Untuk proyeknya boleh diletakkan di bawah meja anak-anak. Dan untuk KKPD-nya silakan dikumpulkan Ibu. KKPD-nya tadi nak. Diletakkan di bawah ya proyeknya. Proyeknya tadi diletakkan di bawah meja. Sudah? Pulpennya ada? Ada ya? Ini soal evaluasi kerjakan secara mandiri. Ini soal evaluasi kalian kerjakan secara mandiri ya. Tuliskan dulu namanya dan kelas. Ada yang lebih? Silakan tulis namanya dan kelas. Kerjakan. Ada yang masih belum dapat ini kertas soal? Dapat semua ya? Silakan dikerjakan selama 5 menit. Silakan dikerjakan. AD atau Bolehlah dikat tetap. Sepemahaman kalian. Selesai semua kan? Belum. Lah udah kan bayar berapa? Nah, sudah selesaikan bayar. Ibu anggap selesai semua ya. Lah, Oke. selesai lah. Sudah selesai? Oke, silakan kumpul. Jadikan satu nak. Jadikan satu. Kumpul ke ibu.
Sudah semua anak-anak Ibu? Baiklah. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya, sudah mengerjakan secara berkelompok juga, membuat proyek ya. Jadi kita akan membuat kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa saja kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak? Ya. Apa? Pantun adalah bentuk puisi lama. Kesimpulan berikutnya apa lagi Mirza? Mirza? Apa nak? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Sajak ABAB. Pantun memiliki sajak ABAB. Kemudian apa lagi? Dia baris terdiri 4 bait. Setiap bait memiliki 4 baris. Kemudian apa lagi? Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku. Setiap baris terdapat 8 sampai 12 suku kata. Terus apa lagi Citra? Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris pertama dan kedua merupakan bagian sampiran. Kemudian apa lagi? Ketiga dan keempat. Apa? Siapa? Nah, Baris ketiga dapat dan keempat? isinya. Iya, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Kemudian kesimpulan berikutnya kita belajar apa lagi? Tadi tentang organ peredaran darah. Tadi ada berapa organ peredaran darah? Apa ya? Paru-paru, jantung, kemudian dan pembuluh darah. Kemudian apa lagi kesimpulan berikutnya? Jantung berfungsi. Jantung berfungsi Memompa darah ke seluruh tubuh. memompa darah ke seluruh tubuh. Apa lagi Sisi? Hah? Apa lagi fungsi berikutnya? Pembuluh darah. Sisi? Apa nak? Pembuluh darah jantung. Setelah jantung? Iya nak, ayo nak. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Iya, itu adalah fungsi pembuluh darah. Kemudian fungsi selanjutnya? Paru-paru. Paru-paru, ya. Paru-paru berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Iya, itu adalah fungsi-fungsi dari organ peredaran darah. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah Sistem peredaran darah terdiri dari dua. terdiri dari berapa? Dua. Yang pertama peredaran darah kecil dan yang kedua besar. Kalau peredaran darah kecil prosesnya jantung pilih kanan menuju ke arteri pulmonalis dan dilanjutkan ke mana nak? Ke paru-paru, dilanjutkan ke mana lagi? Ke vena pulmonalis dan dilanjutkan ke jantung bagian serambi kiri. Selanjutnya kalau sistem peredaran darah besar, jantung bagian pilih kiri dilanjutkan ke arteri besar atau aorta dan dilanjutkan ke mana? Arteri dilanjutkan ke mana lagi? Ke mana Jihan? Seluruh tubuh dilanjutkan ke mana? Dan dilanjutkan ke mana? Bagian serambi kanan. Ada lagi pelajaran hari ini yang masih belum dipahami anak-anak Ibu? Sudah paham? Sudah, baiklah. Kegiatan selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah berkegiatan apa saja nak? Yang pertama kegiatan kita dari pembelajaran tadi kita belajar kegiatannya belajar apa? Pantun, oke. Kegiatannya membuat proyek. Kemudian kegiatannya yang tadi apa? Mengamati video. Bagaimana pembelajaran hari ini? Dari kegiatan-kegiatan yang sudah kalian lakukan, apakah menyenangkan atau membosankan? Apa, Panda? Menyenangkan. Karena kenapa menyenangkan? Karena ada kerjasama. Kemudian apa lagi? Karena ada apa lagi? Ada diskusi.
kegiatan-kegiatan pembelajaran hari ini bisa dilaksanakan oleh anak-anak ibu di kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ibu, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya di pertemuan selanjutnya ya. Dan jangan lupa nanti anak-anak ibu untuk kegiatan pekerjaan rumahnya nanti silakan kalian buka buku tema 4-nya. Nanti pada halaman 10 kalian kerjakan tugas rumahnya dibimbing oleh orang tua kalian dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Baiklah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, silakan kalian kemas-kemas peralatan tulisan kalian di dalam tas. Bu, proyeknya nanti akan dikumpulkan di meja ibu ya. Sudah? Ya. Silakan diperiksa mejanya harus rapi ya, tidak ada sampah. Meja kemudian lantainya juga harus bersih, tidak ada sampah. Sudah? Yang sudah siap, silakan duduk di kursinya masing-masing. Tidak ada yang berbicara dengan sendiri ya. Sudah? Tadi yang datang lebih awal hari ini Mirza ya. Nah sekarang untuk pembacaan doa penutup hari ini Ibu minta tolong kepada Mirza lagi untuk memimpin doanya. Ayo Mirza. Ayo, doa sebelum pulang. Berdoa.